Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Sekarang kita melanjutkan pengajian kita yang lalu yang juga membahas tentang hal ihwal yang terkait dengan syariat kurban. Ya, sungguh telah banyak disampaikan oleh Andre Buruta, ya, fadilah sekaligus hikmah-hikmah dan terlebih lagi syariat, ya, atau hukum-hukum berkurban itu. Ya, jadi ini materi kita hanya untuk memurajaah kembali, ya, atau mengulangi kembali, mereview ingatan kita kembali dalam beberapa hal yang terkait dengan kurban ini. Apatah lagi materi ini setiap tahunnya menjelang musim kurban itu selalu diulas. Kemarin kita sudah sampai pada hikmah keberapa itu? Nah, yang pertama, ya, kurban adalah ini hikmatut tasyri', hikmah disyariatkannya kurban, ya. Yang pertama adalah kurban mesin pencuci dosa. Yang itu berdasarkan riwayat siapa? Riwayat Al-Hakim, ya. Yang kedua, kurban adalah mesin pencetak amal. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, yang ketiga, kurban adalah mensyukuri nikmat Allah, bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya kalau dia berkurban atas segala nikmat yang tidak bisa dia hitung-hitung sejak lahir hingga akhir hayatnya kelak. Itu dipahami dari surah Al-Kautsar, ya, surah Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2. Terus yang ketiga, kurban adalah salah satu bentuk doa. Nah, salah satu bentuk doa atau salah satu doa dalam bentuk tafa'ul, ya, dalam bentuk tafa'ul yang didapatkan bagi seorang hamba tatkala ia berkurban, lalu dia berdoa, ya, semoga sifat-sifat binatang yang ada di dalam tubuhnya itu dihilangkan oleh Allah berkat, ya, hewan kurban yang dia sembelih, seperti hilangnya nyawa hewan kurban itu dari jasadnya, ya, seperti hilangnya nyawa hewan kurban itu dari jasadnya, liizalatil awsafil hayawaniyati min nafsil insaniyah. Nah, ini dari aspek yang keempat ini dipahami bahwa sedapat mungkin orang yang berkurban itu, ya, hadir ketika hewan kurbannya disembelih,
Ini ini justru didapatkan dalam hadis, ya, didapatkan dalam hadis itu riwayat siapa? Riwayat Al-Hakim dari seorang sahabat Zaid bin Arqam. Ya, kita sudah baca hadisnya itu ketika Rasul mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, kumi ila udhiyatik fashhadiha." Itu. Ini perintah untuk menyaksikan. Fashhadiha. Ya, saksikanlah hewan kurbanmu itu. Saksikanlah hewan kurbanmu itu. Nah, saksikan disembelih, jangan lihat saja baru pulang. Kenapa? Akhir hadis itu Rasul menutup dengan pesan wakuli, bacalah ini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini rupanya yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan Rasul mengajarkan kepada kita bacaannya sama, itu ada dalam Al-Quran. Nah, ini bukan doa, ini wirid, ini pernyataan sikap kepada Allah bagi orang yang berkurban. Nah, kalau mau berdoa boleh, ya, afdal di situ orang berdoa. Di antaranya yang bisa dibaca ini tadi, Allahumma adhhib anna al-awsaf al-hayawaniyah kama zahabat ruhul udhiyati min jasadiha, atau yang semakna dengan itu, ya. Ya Allah, hilangkanlah sifat-sifat hewan yang ada di dalam diriku, seperti hilangnya ruh atau nyawa hewan kurban dari jasadnya tatkala disembelih. Itu hikmah yang tersirat dipahami. Kenapa kita diminta untuk berkurban? Jangan sampai sifat-sifat binatang itu menguasai kita. Kalau itu yang menguasai kita, hancur martabat kita, atau martabat kita itu paling tidak turun drastis, yang bisa jadi nanti kita lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang bersifat binatang, sesuatu yang wajar. Tapi kalau manusia yang bersifat binatang ini lebih rendah daripada binatang. Pace-nya manusia, kesinya manusia, tapi isinya manusia, tapi isinya berbeda antara kesi dengan isi. Kesi bagus, tapi isi la haula wala quwata illa billah. Nah, itulah manusia yang tidak bersifat manusia, akan jauh dari sesamanya manusia. Nah, ini disyariatkan kurban supaya sifat-sifat binatang jangan mendominasi kita. Nah, karena kita memiliki sifat yang mulia, itulah sifat manusia, manusiawi. Ya. Jadi orang berkurban insya Allah akan diselamatkan dari sifat-sifat binatang dan terangkat derajat kemanusiaannya. Itulah sehingga hikmah berikutnya adalah menjalin silaturahim antara sesama. Menjalin silaturahim antara sesama. Kedekatan antara sesama. Dipahami secara etimologi dari arti kurban itu. Kurban dari kata qaruba yaqrabu kurban wa kurbanan. Qaruba yaqrabu kurban wa kurbanan, artinya dekat, menjalin kedekatan. Ada dua sisi kedekatan yang akan terjalin pada saat seorang hamba berkurban. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Kenapa hablum minallah? Oleh karena yang bersangkutan melakukan ibadah. Kurban itu adalah ibadah. Ibadah itu sarana atau media yang akan menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan kalau ibadahnya itu mantap, tidak hanya sekedar menghubungkan, tapi akan mengangkat karir kehambaannya.
Nah, sehingga semakin dekat kepada Tuhannya. Itulah arti kurban. Di sisi yang lain, setelah menunaikan penyembelihan itu, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah fakulu minha wa at'imu wa adakhiru. Makanlah sebagian. Jadi ketika dia mengambil sebahagian, ya jangan lewat dari sepertiga. Ini menurut pendapat pada umumnya ulama. Dipahami dari hadis Rasulullah itu ada tiga yang disebut, tiga komponen. Fakulu minha wa at'imu wa adakhiru. Ini fakulu minha ini sasarannya untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Jangan sampai lewat dari sepertiga. Nah, kalau ya, daging kurbannya itu 60 kg, jangan lewat dari 20 kg. Ya. Upayakan kurang. Semakin sedikit yang diambil, semakin banyak yang dia sedekahkan. Semakin banyak yang dia ambil, semakin sedikit dia sedekahkan. Ya, pasti begitu. Rasulullah itu kebiasaannya mengambil sedikit saja. Beliau ambil hatinya. Ini Rasul. Hatinya. Hatinya itu sedikit saja. Tidak banyak. Jadi kebiasaannya Rasulullah itu kembali dari sholat Idul Adha, beliau sendiri langsung sembelih hewan kurbannya. Setelah itu diambil hatinya, dimasak, beliau berbuka dengan hewan kurbannya itu. Tapi ini susah kita lakukan ini. Susah kita lakukan. Kecuali kalau sembelih sendiri hewan kurbannya. Sembelih sendiri hewan kurbannya. Atau memang sudah dipersiapkan, ya, dipersiapkan untuk menyempurnakan sunnah seperti itu. Kembali dari salat Idul Adha, sembelih cepat kambingnya, kuliti, ambil hatinya, masak cepat, atau digorengkan, mana lebih cepat, ya, di sate, ya. Iris tipis-tipis di sate, ya, cepat itu, ya. Baru berbuka dengan sembelihan kurbannya itu. Nah, itulah sunnah itu, ya. Bagi orang yang mau menyempurnakannya. Tapi lagi-lagi ini, ya, susah, ya. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang berazam ingin mengikuti sunnah. Nah, terus selanjutnya setelah diambil, ya, sepertiganya atau kurang dari sepertiga, nah, sepertiga berikutnya itu wa at'imu, ya, beri makanlah. Siapa? Al-Quran mengatakan al-ba'is al-fakir, orang-orang yang berkesulitan, orang-orang yang berkesulitan ekonominya, orang-orang yang sengsara hidupnya, ya. Orang Bugis mengatakan tonapan rasa-rasai akasia sini, ya. Nah, itu yang diprioritaskan itu yang diprioritaskan. Ya, sekalipun bukan berarti, ya, orang-orang yang berkelapangan hidupnya tidak, ya, karena dalam Al-Quran juga ada di dalam surah Al-Hajj itu wa at'imul qani'ah wal mu'tar. Ini al-qani' wal mu'tar. Orang-orang yang berkecukupan pun, ya, boleh saja dihadiahkan kepadanya. Apalagi kalau dia dari kerabat. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya, pembagian-pembagian seperti ini, ya, kalau untuk kaum du'afa al-mustad'afin, orang-orang lemah ekonominya, itu santunan murni. Tapi kalau dihadiahkan kepada kerabat, nah, itu silaturahim itu untuk mempererat kembali, ya, hubungan silaturahim kita dengan mereka. Nah, itulah yang ketiga itu, wadakhiru. Rasul mengatakan dendenglah, dendeng. Kenapa didendeng? Ya, dulu itu manusia belum mengenal kulkas, ya, makanya harus didendeng supaya diawetkan itu dagingnya. Kalau tidak didendeng, ya tidak bisa tahan lama. Nah, kalau kurban di Mangkoso, kemudian keluarganya ada di Makassar, ya, akses Mangkoso Makassar ketika itu, ya, mesti naik kuda atau, ya, naik jalan kaki Mangkoso Makassar.
Nah, pada masanya Rasulullah naik onta. Nah, itulah kendaraan yang paling elit ketika itu, onta. Nah, jadi aksesnya tidak bisa satu hari, mesti berhari-hari. Makanya Rasul mengatakan dendeng lah. Ini cara untuk mengawetkan daging pada saat itu, di dendeng. Nah, tapi ini jangan dipahami secara teks. Nah, siapa tahu ya di zaman modern ini masih gaya-gaya klasik yang kau gunakan. Inilah termasuk ya kekeliruan sebagian ya kaum muslimin yang sangat ekstrim memahami dalil itu berdasarkan pendekatan teks. Nah, tidak mau bergeser dari makna teks ya, dengan kaidah mengatakan al-mantuqu muqaddamu minal mafhum. Ya bolehlah. Tapi ketika sudah tidak berbanding lurus dengan kemaslahatan, maka keadaan dibalik. Al-mafhumu muqaddamu alal mantuq. Ya. Kalau mantuknya relevan, mafhumnya relevan, ya mantuknya didahulukan. Tapi kalau yang lebih relevan adalah mafhumnya, ya maqasidnya itu ada pada mafhum, bukan pada mantuk, ya, maka kita berpihak kepada mafhum makna konteks. Inilah tadi wadakhiru dendeng. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu bukan dendengnya, tapi untuk mengawetkannya. Itu maqasidnya itu. Itu tujuannya itu. Nah, kemudian kita sudah dibantu oleh teknologi sekarang ini. Bedanya pada masa Nabi. Maka penafsiran itu bergeser. Nah, kita bergeser dari makna teks menuju ke makna konteks. Setelah ditangkap maqasidnya, maka bisa kita teknisi. Oh, tidak perlu didendeng lagi. Apalagi kita di Indonesia. Di Indonesia ini curah hujannya tinggi. Ya, matahari terang tiba-tiba datang hujan. Habislah daging yang dikeringkan itu. Begitu dimasukkan dalam kulkas aman. Ya, apalagi freezer aman. Yang penting tidak mati lampu. Kecuali kalau mati lampu. Nah, pembagiannya itu ya bisa disesuaikan. Ya. Yang tidak boleh terlambat itu penyembelihannya. Nah, menyembelih hewan kurban itu waktunya hanya 4 hari. Hari Lebaran, Yaumun Nahar, ya. Anda Guruta sudah menjelaskan kemarin Yaumun Nahar itu hari leher. Ya. Disitulah paling banyak leher yang korban. Lehernya binatang-binatang yang dikurbankan. Yaumun Nahar hari itu setelah kembali dari sholat Idul Adha, ditambah 3 hari setelahnya. Nah, waktu penyembelihan itu yang tidak bisa bergeser. Pendistribusiannya bisa. Nah, lewat dari 4 hari boleh saja. Terutama tadi aspek yang ketiga ini. Ya, karena aksesnya jauh. 1 hari itu tidak cukup waktu atau repot ya. Belum lagi kesibukan. Nah, untuk memprioritaskan tadi. Yang pertama pihak keluarga, yang kedua tadi ini adalah al-ba'is al-fakir. Ya, orang-orang du'afa itu yang menjadi prioritas yang ada di sekitar kita. Nah, ini aspek yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam, ya, itu menjalin silaturahim. Jadi ibadah kurban ini adalah salah satu hikmahnya bagi orang yang melakukannya adalah menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim antar sesama. Lalu selain ini semua, aspek yang ketujuh ini at-tazkirah, mengenang kembali terhadap
peristiwa yang sangat bersejarah yang pernah terjadi pada Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihima assalam. Kalau ini sepertinya sudah pernah saya jelaskan ya malam Jumat yang lalu. Nah, jadi singkat cerita yang ingin dipertegas di balik aspek yang ketujuh ini adalah, wahai manusia, andai kata Nabiullah Ismail alaihissalam ketika itu tidak tergantikan oleh domba atau kibas yang secepat itu didatangkan oleh malaikat Jibril dari surga, menggantikan posisinya Nabiullah Ismail alaihissalam disembelih oleh bapaknya, maka apa yang terjadi? Andai kata Nabi Ismail beliau yang jadi tersembelih, lalu Al-Quran mengatakan wa tarakna alaihi al-akhirin, ya, kami mewariskan ya ibadah kurban ini untuk umat-umat yang akan datang, termasuklah kita ini. Bagaimana prakteknya? Mengikuti apa yang pernah terjadi pada Nabi Ismail. Nah, berarti yang disembelih bukan hewan, yang disembelih adalah putra kesayangan kita atau putri kesayangan kita. Nah, karena kurban itu jantan betina sama saja, jadi putri juga bisa disembelih. Bagaimana kira-kira itu? Bisa. Nah, andai kata itu yang jadi, wahai orang-orang beriman, nanti engkau dianggap beriman ketika engkau mampu mempersembahkan putra atau putri kesayanganmu setelah kembali dari sholat Idul Adha, sembelih mereka. Kalau tidak, itu artinya engkau masih lebih cinta kepada anakmu daripada Tuhanmu. Kalau ini yang jadi syarat, sedikit sekali orang beriman. Pasti rasa manusiawi itu susah melampaui. Jangankan kita, Nabi Ibrahim sendiri berat sekali, berat penuh perjuangan. Kalau kita baca kisah yang panjang itu sampai kenapa ada Yaumut Tarwiyah, ada Yaumul Arafah, ada Yaumul Nahr, itu tadi. Itu semua ada kaitannya dengan perjalanan. Ya, perjalanannya Nabi Ibrahim untuk menaklukkan kecintaannya terhadap anaknya demi untuk mencapai ya kecintaannya kepada Allah maksimal, melebihi segala-galanya, termasuk anaknya yang paling dicintai. Kalau sudah berhadapan dengan kecintaan kepada Allah, itu yang dipertaruhkan, maka lain itu tidak ada nilainya. Ini Nabi Ibrahim masih melalui proses, apalagi kita. Nah, untunglah katanya, wahai orang beriman, untung. Nah, bukan Nabi Ismail yang disembelih, tergantikan oleh domba. Maka sekarang bukan anakmu yang diminta hanya dombamu atau sapimu atau ontamu. Nah, jadi perintah itu sudah dikorting sedemikian banyaknya. Wahai orang beriman, masihkah engkau tidak ingin berkurban? Nah, ini demi kemurahan Tuhanmu kepadamu dan kasih sayang Tuhanmu kepadamu, perintah yang sangat berat itu dikorting, karena engkau tidak bisa membayangkan dan tidak bisa membandingkan antara putri atau putra kesayanganmu dengan binatang kesayanganmu. Nah, ini itulah semua. Nanti pengajian kita berikutnya kita lihat lagi syariat-syariat kurban, hukum-hukum kurban itu seperti apa yang kita jumpai menurut keterangan para ulama di dalam kitab-kitab fikih ya tentang hukum-hukum kurban ini ya, dan di balik hukum itu ada hikmah yang terselip. Nah, itu juga kita akan singkat untuk menyempurnakan atau melengkapi pemahaman kita terhadap ibadah kurban ini. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثابتا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة الإشراق جامعة رحمكم الله صلاة